Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi dalam Ephrata Devotion pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah perkataan Daud. Daud mengatakan bahwa ia tidak akan goyah karena Daud selalu memandang kepada Tuhan. Nah, ketika Daud dalam masa-masa tertindas, terancam, seharusnya pada saat kondisi seperti inilah Daud dengan mudah tergoncang kehidupannya, tergoncang imannya. Namun pada kenyataannya pada kondisi seperti itu justru iman Daud begitu kuat. Daud memiliki iman dan keyakinan akan selalu memandang kepada Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya merupakan salah satu kunci utama yang membuatnya mampu untuk dapat bertahan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, izinkan saya bertanya, siapakah yang kita pandang saat-saat ini? Saat kita merasa senang, saat kita merasa sedih, saat kita merasa frustasi, saat kita merasa kecewa, disakiti, dikhianati, dan lain sebagainya. Apakah kita memandang kepada orang-orang yang dapat menolong kita? Atau kita memandang kepada kekayaan yang kita miliki? Saya yakin semua akan goyah ketika kita memandang kepada hal-hal duniawi. Namun ketika kita memandang kepada Tuhan, pasti semua tidak akan tergoyahkan. Apakah kita saat ini sedang kehilangan sukacita, susah untuk dapat tersenyum, tidak merasa bahagia saat menjalani kehidupan? Mari kita sadari bersama bahwa beban dalam kehidupan akan terus mengikuti kita, akan terus datang dalam kehidupan kita. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan sangat mengetahui dan mengerti keadaan kita. Pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tuhan dengan siap akan menyertai kita dan Dia selalu siap memberikan kita kelegaan untuk dapat melepaskan kita dari ikatan masalah. Mari kita terus memandang kepada Yesus dengan percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus terus berusaha dan berjuang untuk terus hidup dekat dengannya, melekat kepadanya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, lembutkan hati. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing, karena Allah Bapa adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, namun kita hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah atau bahkan menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus. Nah, lagu ini ditulis oleh seorang ibu bernama Helen Lemmel dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu. Pertengahan usianya ia harus mengalami yang namanya kebutaan dan ia harus ditinggal oleh suaminya akibat kebutaan yang dialaminya. Nah, lagu ini menjelaskan bagaimana rahasia hatinya yang membuat ia dapat mampu bertahan melalui situasi yang ia alami. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaan. Memandang kepada Yesus memberikan kita keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ketika Tuhan terus mengizinkan kami untuk terus memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ajar kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami terus dapat memandang kepada Tuhan dalam keadaan baik dan tidak baik. Berikan setiap jemaat kami ini hati yang terus mau melekat kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun permasalahan, apapun yang mereka alami, biarlah mereka boleh terus berserah hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.